Halo semuanya, welcome back to my channel Yunero Project. Di dunia seputar roda 2 lagi kalem lagi ya teman-teman. Karena di bulan-bulan sebelumnya, dari mulai bulan September ya, itu gencar-gencarnya tuh kemarin motor-motor baru dirilis dari pabrikan Jepang pastinya. Dan pada waktu itu di event IMOS gue pun datang dan membahas beberapa produk dari pabrikan Jepang tersebut. Sebagai contoh, dari Yamaha ada New Yamaha Frigo 125 Connected di kelas 125cc. Dan dari Suzuki ada Suzuki Avenis 125 di kelas yang sama ya, tentunya 125cc juga. Nah, jadi di video kali ini gua akan mengkomparasi nih teman-teman antara New Yamaha Frigo 125 Connected dengan Suzuki Avenis 125. Kira-kira lebih unggul mana ya? Dari segi spesifikasi, fitur, dan lain-lain. Sebelum gua lanjut komparasinya, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dulu, supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Pertama-tama gua mau mulai bahas dari dimensinya dulu. Jadi kalau membandingkan keduanya ya, maka Suzuki Avenis terbilang lebih bongsor ketimbang Yamaha Frigo 125 Connected. Yamaha Frigo dilengkapi dengan panjang 1905 mm, namun dengan lebar dan tinggi yang lebih kecil ketimbang Suzuki Avenis 125, yang lebarnya hanya 690 mm dan tingginya 1115 mm. Di sisi lain, Suzuki Avenis 125 memang kalah panjang dari Yamaha Frigo 125 pada ukuran 1895 mm. Tapi untuk Suzuki Avenis 125 punya lebar 710 mm dengan tinggi 1175 mm. Lanjut, sekarang gua beralih ke desainnya ya teman-teman. Jadi untuk Yamaha Frigo 125 Connected tampak memiliki lampu khas Yamaha Maxi. Hal itu tampak pada lampu LED di bagian depan yang bentuknya itu prisma, ciri khas dari model-model Maxi lainnya. Sementara itu untuk Suzuki Avenis 125 mengejar penampilan sporty dan modern lewat lampu depannya, serta lampu sennya tampak seperti motor matic ala India. Selain itu, Suzuki Avenis 125 memiliki lampu belakang motor matic terbaru besutan Suzuki ini juga unik ya teman-teman. Kalau secara desain gue nggak bisa banyak komentar ya, soalnya ini kan selera masing-masing. Kalau gue sih suka dua-duanya, si Suzuki Avenis dan Yamaha Frigo. Nah lanjut, sekarang kita beralih ke bagian fitur. Sesuai namanya, Yamaha Frigo Connected membanggakan fitur terbarunya, yaitu Yamaha Motorcycle Connected. Teknologi ini diklaim Yamaha menjadi yang pertama di kelas 125cc. Dengan fitur yang mampu menghubungkan motor kepada smartphone melalui aplikasi Y-Connect. Fitur ini dapat menginformasikan notifikasi pesan, telepon, konsumsi bahan bakar, rekomendasi perawatan, rincian berkendara, sampai lokasi parkir. Fitur unggulan lainnya yang ada di Yamaha Frigo 125 Connected itu ada tambahan sapu depan bawah nih teman-teman. Terus bagasinya luas sebesar 25 liter seperti Yamaha NMAX. Terus untuk speedometernya sudah digital ya untuk yang versi terbaru ini yang model year 2023 si Frigonya. Hadir juga sistem penguncian keyless untuk versi tertinggi. Ada juga power outlet untuk mengecas handphone. Terus dilengkapi juga dengan fitur stop and start system supaya bahan bakarnya lebih irit kan. Sama headlight-nya yang sudah LED. Sedangkan untuk Suzuki Avenis 125 untuk sistem pencahayaannya di bagian headlight sama stop lamp-nya sudah LED. Terus untuk sistem pengunciannya masih menggunakan yang konvensional ya. Sementara itu untuk panel instrumennya sudah digital. Terus untuk si Suzuki Avenis 125 ini juga memiliki USB outlet nih teman-teman. Dan uniknya, kedua skutik ini memiliki tangki bahan bakar yang tidak pada tempatnya nih teman-teman. Contoh, seperti Yamaha Frigo terletak di bagian dek sebelah kiri depan. Sementara untuk Suzuki Avenis terletak di bagian ujung buritan belakang. So,
Secara fitur bisa dibilang lebih unggul si new Yamaha Frigo 125 Connected ya teman-teman, dengan beberapa fitur barunya. Sekarang gua beralih ke sektor dapur pacu. Kalau ngebahas dapur pacu, si Yamaha Frigo Connected ini menggunakan mesin 125 cc, 4 tak SOHC, terus menggunakan teknologi Blue Core ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, Yamaha Frigo ini dapat menyemburkan tenaga maksimal di angka 9,3 TK pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 9,5 Nm pada putaran mesin 5500 rpm. Di sisi lain, Suzuki Avenis 125 mengandalkan teknologi SEP. Terus untuk mesinnya pun sama ya, menggunakan mesin 125 cc lewat mesin 1 silinder, 2 katup full injeksi dan berpendingin udara. Dengan spek tersebut, Suzuki Avenis 125 ini dapat menghasilkan tenaga maksimum di angka 8,5 TK pada putaran mesin 6750 rpm dan torsinya di angka 10 Nm pada putaran mesin 5500 rpm. Jadi secara tenaga lebih besar sedikit si Yamaha Frigo 125 nih teman-teman. Tapi untuk masalah torsi besaran sedikit si Suzuki Avenis 125. Lanjut ke sektor kaki-kaki. Jadi untuk Suzuki Avenis 125 ini di bagian sistem pengereman, di bagian rem depan sudah menggunakan cakram, sementara untuk rem belakang masih menggunakan rem tromol. Terus untuk velgnya menggunakan velg palang yang dibalut dengan bannya kecil ya teman-teman. Untuk ban depan menggunakan ukuran 90/90 ring 12. Dan untuk ban belakang berukuran belang nih teman-teman, berukuran 90/100 ring 10. Jadi ban Suzuki Avenis 125 ini mungil banget. Kalau untuk suspensinya, Suzuki Avenis 125 di bagian depan menggunakan suspensi teleskopik, sementara untuk suspensi belakang menggunakan single shock. Sedangkan untuk new Yamaha Frigo 125 sama ya di bagian suspensi, menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan dan menggunakan single shock untuk suspensi belakang. Untuk sistem pengeremannya pun juga sama, menggunakan disc brake di bagian depan dan menggunakan tromol di bagian belakang. Tapi untuk bannya ini berada berbeda teman-teman, ukurannya lebih besar si Yamaha Frigo dibandingkan dengan Suzuki Avenis. Jadi si Yamaha Frigo ini memiliki ban depan itu ukuran 100/90 ring 12. Terus untuk ban belakangnya 110/90 ring 12. Nah, yang terakhir untuk harganya. Jadi kalau dari segi harga ini agak jauh banget ya teman-teman, udah gitu nggak sebanding gitu loh. Jadi dari Suzuki Avenis 125 itu cuma ada satu tipe dan dibanderol 29.970.000. Sedangkan untuk Yamaha Frigo 125 Connected yang tipe standar dibanderol 21.400.000. Terus untuk yang varian tertinggi yang versi Connected yang Frigo S ya, dibanderol 23.200.000. So, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau menurut gua pribadi sih mungkin ya kebanyakan bakalan milih ke Yamaha Frigo. Soalnya dari harga lebih murah, terus desainnya lebih sporty gitu ya, dan fiturnya juga lebih banyak dibandingkan dengan Suzuki Avenis 125. Tapi balik lagi ke selera teman-teman pribadi. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.